Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Yulani. Hari ini saya akan presentasi makalah yang berjudul Aspek, Fungsi, dan Pengkategorian Skill Berbahasa. Disusun untuk memenuhi tugas kuliah Basic English Language. Dosen pengampunya Ibu Widi Astuti, SPDI, MPDI. Bab pertama yaitu pendahuluan, latar belakang dibuatnya makalah ini. Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional pelajar dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan pelajar mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif yang ada dalam dirinya. Depdiknas tahun 2006. Nah, belakangan ini semakin berkembang kesadaran akan pentingnya berfungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Kenyataannya saat ini kecuali ahli bahasa, semua spesialis yang bekerja di bidang ilmu lain semakin mendalami bidang teori dan praktik berbahasa. Setiap orang menyadari bahwa interaksi dan segala aktivitas dalam masyarakat akan lumpuh tanpa bahasa. Demikian pula, melalui bahasa, kebudayaan suatu masyarakat dapat dibentuk, dipelihara, dikembangkan, dan diwariskan kepada generasi mendatang. Dengan bahasa sebagai alat komunikasi, segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, peristiwa, hewan, tumbuhan, ciptaan manusia, dan sebagainya, tercermin dalam pikiran manusia, disusun dan disajikan kepada orang lain dalam bentuk materi media. Komunikasi melalui bahasa memungkinkan manusia beradaptasi dengan lingkungan fisik dan sosialnya. Hal ini memungkinkan orang untuk belajar tentang kebiasaan, adat istiadat, budaya, dan latar belakang mereka sendiri. Mengingat pentingnya bahasa sebagai alat komunikasi dan memperhatikan bentuk bahasa itu sendiri, maka kita dapat membatasi pengertian bahasa sebagai berikut. Bahasa merupakan alat komunikasi antar anggota masyarakat yang berupa lambang bunyi yang diciptakan oleh alat bicara manusia. Rumusan masalah pada makalah ini yaitu 1. Apa hakikat aspek bahasa? Yang kedua, bagaimana fungsi bahasa dalam kehidupan? Dan yang ketiga, bagaimana pengkategorian keterampilan berbahasa? Manfaatnya makalah ini yaitu agar mahasiswa mengetahui aspek dan fungsi bahasa dan bisa diterapkan dalam kehidupan sosial. Yang kedua, mahasiswa mengetahui apa saja yang merupakan keterampilan berbahasa sehingga dapat meningkatkan intelektualitas diri. Bab kedua yaitu pembahasan aspek bahasa. Bahasa sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah suatu sistem lambang bunyi arbiter yang dihasilkan oleh alat vokal manusia dan digunakan oleh individu untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasi. Menurut sumber lain, bahasa adalah suatu alat atau ekspresi kebudayaan yang digunakan masyarakat untuk berkomunikasi atau menjalin hubungan satu sama lain secara tertulis, lisan atau kemauan dengan lawan bicaranya atau dengan orang lain. Nah, melalui bahasa, masyarakat dapat beradaptasi dengan adat istiadat, perilaku, dan ritual masyarakat, serta dengan mudah berintegrasi ke dalam semua kelas masyarakat. Bahasa dibentuk menurut kaidah dan pola yang tidak boleh dilanggar. Kenapa? Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman makna pada saat berkomunikasi. Aturan, ketentuan, dan pola ditetapkan termasuk tata suara,
bentuk, dan struktur kalimat. Agar komunikasi dapat berjalan lancar, baik penerima maupun pengirim bahasa harus fasih dalam berbahasa. Bahasa lisan lebih ekspresif karena ekspresi wajah, intonasi, dan gerakan tubuh dapat dipadukan untuk membantu komunikasi yang dilakukan sehingga makna dapat tersampaikan dengan baik. Lidah merupakan bagian terkecil dari tubuh, namun mempunyai pengaruh yang sangat penting. Oleh karena itu, ketika berbicara, sebaiknya pilih kata-kata yang benar-benar cocok untuk setiap orang yang diajak bicara. Saling menghormati dan kerendahan hati sangat penting dalam komunikasi. Nah, bahasa dapat ditinjau melalui beberapa aspek berikut ini. Yang pertama, bahasa merupakan sebuah sistem. Artinya, bahasa susunan kata-kata yang teratur dan jika kehilangan salah satu unsur akan merubah atau merancukan sebuah arti dalam kalimat. Yang kedua, bahasa merupakan sistem tanda. Artinya, sudah ada kesepakatan atau konvensi bahwa sebuah bahasa dapat mewakili suatu hal atau peristiwa yang dipahami bersama dalam satu. Contoh, piring. Piring adalah peralatan rumah tangga sebagai wadah makanan. Semuanya pasti setuju ya kalau piring itu adalah peralatan rumah tangga sebagai wadah makanan. Yang ketiga yaitu bahasa merupakan sistem bunyi, karena dasar dari bahasa adalah bunyi dan tulisan merupakan aspek atau alternatif kedua yang tidak kalah pentingnya. Yang keempat, bahasa merupakan konvensi atau kesepakatan dari pengguna suatu bahasa. Yang kelima, bahasa itu produktif, artinya bahasa intensitas penggunaannya sangat tinggi dan vital. Yang keenam, bahasa itu unik. Setiap bahasa mempunyai sistem yang berbeda dan beragam penamaan dan penggunaannya. Contoh, dalam bahasa Indonesia, sarang bisa berarti tempat unggas atau beberapa binatang lain untuk meletakkan telurnya, atau tempat untuk menangkap mangsa pada laba-laba. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, bahasa merupakan identitas suatu kelompok sosial yang menggambarkan ciri budaya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang fungsi bahasa. Jika kita menilik kembali sejarah perkembangan bahasa dari dahulu hingga saat ini, serta ditinjau dari dasar dan motivasi perkembangan bahasa itu sendiri, maka fungsi bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyatakan ekspresi diri. Terdapat dua unsur yang mendorong kita untuk berekspresi diri, yaitu adanya keinginan untuk menarik perhatian orang lain terhadap kita dan motivasi untuk membebaskan diri dari tekanan emosi. Dengan bahasa, kita dapat mengekspresikan diri dengan segala sesuatu yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Pernyataan diri ini bahkan sudah dimulai dari awal kehidupan kita. Contohnya, seorang bayi menangis ketika ia lapar atau haus. Setelah kemampuan berbahasanya berkembang, maka ia akan memerlukan kata untuk menyatakan keadaan dirinya. Yang demikian itu akan terus berkelanjutan hingga tumbuh dewasa. Semua yang ia rasakan akan diungkapkan dengan bahasa agar segala emosi jiwanya tersalurkan. Yang selanjutnya fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan saluran perumusan maksud kita, melahirkan perasaan dan menciptakan kerjasama dengan sesama warga. Ia mengatur berbagai macam aktivitas kemasyarakatan, merencanakan dan mengarahkan masa depan kita. Gorif Keraf tahun 1997 ya. Komunikasi ini adalah konsekuensi lain dari ekspresi diri. Komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi pribadi kita tidak diterima atau dipahami oleh orang lain. Ketika kita menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, kita mempunyai tujuan tertentu. Kita ingin dimengerti oleh orang lain. Kita ingin menyampaikan ide dan pemikiran yang bisa diterima orang. Kita ingin orang lain mempercayai pendapat kita. Kita ingin mempengaruhi orang lain. Selain itu, kita ingin orang lain
reaksi terhadap pemikiran kita. Jadi, dalam hal ini, pembaca, pendengar, atau target audiens menjadi perhatian umum kita. Kita menggunakan bahasa yang mempertimbangkan minat dan kebutuhan audiens target kita. Meningkatnya intelektual manusia akan mempengaruhi budaya dan kebutuhan manusia itu. Hal ini juga akan mempengaruhi perkembangan bahasa agar komunikasi sebagai wadah pernyataan diri tidak mengalami kemacetan. Alat selanjutnya, fungsi bahasa sebagai alat untuk mengadakan integritas dan adaptasi sosial. Saat beradaptasi dengan lingkungan sosial tentu, kita akan memilih bahasa yang akan digunakan disesuaikan pada keadaan dan kondisi yang kita hadapi. Kita akan menggunakan bahasa yang berbeda dengan orang yang berbeda. Kita akan menggunakan bahasa yang tidak baku di antara teman, dan menggunakan bahasa yang baku dan orang tua atau orang yang kita hormati. Saat mempelajari bahasa asing, kita juga mencoba mempelajari cara menggunakan bahasa tersebut. Misalnya, dalam situasi apa kita menggunakan kata-kata tertentu, mana yang sopan, dan mana yang tidak. Jangan menggunakan formalitas bahasa yang buruk dalam budaya bahasa tersebut. Dengan menggunakan bahasa suatu negara, kita dapat dengan mudah berintegrasi dan beradaptasi dengan negara tersebut. Yang selanjutnya yaitu fungsi bahasa sebagai alat untuk mengadakan kontrol sosial. Kontrol sosial berarti upaya untuk mempengaruhi perilaku dan tindakan orang lain. Perilaku ini dapat bersifat terbuka atau tertutup. Kontrol sosial ini dapat berlaku pada diri kita sendiri maupun pada masyarakat. Banyak informasi dan pendidikan disampaikan melalui bahasa. Buku teks, buku manual, konferensi keagamaan atau dakwah, pidato ilmiah atau politik merupakan contoh penggunaan bahasa sebagai alat kontrol sosial. Selain itu, perdebatan atau pembicaraan di televisi, radio, iklan layanan publik, atau layanan sosial. Semuanya merupakan bentuk penerangan bahasa sebagai alat kontrol sosial. Contoh lain yang menggambarkan fungsi bahasa sebagai alat kontrol sosial yang mudah kita terapkan adalah sebagai alat meredam amarah. Seperti menulis. Menulis adalah cara yang sangat efektif untuk melepaskan amarah kita. Menuangkan kekesalan dan kemarahan kita ke dalam bentuk tulisan. Biasanya, pada akhirnya kemarahan kita berangsur-angsur hilang dan kita bisa melihat masalah dengan lebih baik, lebih jelas dan tenang. Yang ketiga, kita akan membahas pengkategorian keterampilan berbahasa. Disadur dari buku Keterampilan Berbahasa tahun 2021 oleh Siti Sulistiani dan teman-teman. Keterampilan berbahasa merupakan salah satu alat komunikasi. Tingkat atau kualitas kemampuan berbahasa berbeda-beda pada setiap orang. Ada orang yang kemampuan berbahasanya optimal, namun ada pula yang lemah. Tingkat kemampuan berbahasa seorang yang optimal akan memungkinkan terjadinya komunikasi yang jelas atau tercapai tujuan seseorang. Sedangkan seseorang yang kemampuan berbahasanya rendah akan menimbulkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Jadi, kemampuan berbahasa sangatlah penting bagi seseorang. Nah, keterampilan berbahasa atau language skill mencakup 4 aspek berikut ini. Yang pertama, keterampilan menyimak atau listening skill. Yang kedua, keterampilan berbicara atau speaking skill. Yang ketiga, keterampilan membaca atau reading skill. Yang keempat, keterampilan menulis atau writing skill. Nah, keempat keterampilan berbahasa ini saling berkaitan satu sama lain. Untuk mempelajari salah satunya, maka keterampilan yang lain akan terlibat juga. Yang pertama akan kita bahas yaitu keterampilan menyimak atau listening skill. Menyimak adalah salah satu jenis keterampilan penguasaan bahasa lisan. Oleh karena itu, mendengarkan bukan sekedar tindakan mendengarkan, tetapi juga memahaminya. Ada 2 jenis situasi menyimak. Situasi menyimak interaktif dan situasi menyimak non-interaktif. Menyimak secara interaktif terjadi dalam percakapan tatap muka
dan melalui telepon atau percakapan yang serupa. Dalam jenis mendengarkan ini, kita melakukan aktivitas mendengarkan dan berbicara secara bergantian. Inilah keterampilan mikro saat kita mencoba memahami apa yang kita dengar, yaitu pendengar harus mampu menguasai beberapa hal berikut ini. Yang pertama menyimpan, mengingat unsur bahasa yang didengar menggunakan daya ingat jangka pendek atau short-term memory. Selanjutnya, berupaya membedakan bunyi-bunyi yang membedakan arti dalam bahasa target. Kemudian, menyadari adanya bentuk-bentuk tekanan dan nada, warna suara, intonasi, dan adanya reduksi bentuk-bentuk lain. Kemudian, membedakan dan memahami arti kata-kata yang didengarkan. Selanjutnya, mengenal bentuk-bentuk kata khusus atau typical word order pattern. Dan mendeteksi kata-kata kunci yang mengidentifikasi topik dan gagasan. Ada juga menebak makna dari konteks, mengenal kelas-kelas kata atau grammatical word classes, kemudian ada menyadari bentuk-bentuk dasar sintaksis, dan mengenal perangkat-perangkat kohesif atau recognize cohesive device. Keterampilan yang kedua yaitu keterampilan berbicara atau speaking skill. Berbicara merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat produktif. Terdapat 3 jenis situasi berbicara, yaitu interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Berbicara interaktif misalnya, percakapan secara tatap muka dan percakapan lewat telepon yang memungkinkan adanya pergantian antara berbicara dan menyimak. Berbicara semi-interaktif misalnya berpidato di hadapan umum secara langsung. Dalam situasi ini, audien memang tidak dapat melakukan interupsi terhadap pembicaraan. Namun, pembicara dapat melihat reaksi pendengar dari ekspresi wajah dan bahasa tubuh mereka. Beberapa situasi berbicara dapat dikatakan betul-betul bersifat non-interaktif, misalnya berpidato melalui radio atau televisi. Nah, berikut ini beberapa keterampilan mikro yang harus dimiliki dalam berbicara. Pembicara harus dapat pertama, mengucapkan bunyi-bunyi yang berbeda secara jelas sehingga pendengarnya dapat membedakannya. Kemudian, menggunakan tekanan dan nada serta intonasi yang jelas dan tepat sehingga pendengar dapat memahami apa yang diucapkan pembicara. Ada juga menggunakan bentuk-bentuk kata, urutan kata, serta pilihan kata yang tepat. Menggunakan register atau ragam bahasa yang sesuai terhadap situasi komunikasi, termasuk sesuai ditinjau dari hubungan antara pembicara dan pendengarnya. Berupaya agar kalimat-kalimat utama, the main sentence constituents, jelas bagi pendengar. Berupaya mengembangkan ide-ide atau informasi tambahan guna menjelaskan ide-ide utama. Dan terakhir, berupaya agar wacana kepautan secara selaras sehingga pendengar mudah mengikuti pembicaraan. Keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan membaca atau reading skill. Membaca merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam tulis yang bersifat reseptif. Keterampilan membaca dapat dikembangkan secara tersendiri, terpisah dari keterampilan menyimak dan berbicara. Tetapi, pada masyarakat yang memiliki tradisi literasi yang telah berkembang, seringkali keterampilan membaca dikembangkan secara terintegrasi dengan keterampilan menyimak dan berbicara. Keterampilan-keterampilan mikro yang berkaitan dengan proses membaca yang harus dimiliki pembaca ialah mengenal sistem tulisan yang digunakan, mengenal kosakata, menentukan kata-kata kunci yang mengidentifikasi topik dan gagasan utama, menentukan makna-makna kata termasuk kosakata split dari konteks tertulis, mengenal kelas, kata gramatikal, kata benda, kata sifat, dan sebagainya. Menentukan konstituen dalam kalimat seperti subjek, predikat, objek, dan preposisi. Mengenal bentuk-bentuk dasar sintaksis, merekonstruksikan dan menyimpulkan situasi, tujuan-tujuan, dan partisipan. Menggunakan perangkat kohesif, leksikal, dan gramatikal guna menarik kesimpulan-kesimpulan. Menggunakan pengetahuan dan perangkat-perangkat kohesif, leksikal, dan gramatikal untuk memahami topik utama atau informasi utama. Dan yang terakhir,
keterampilan menulis atau writing skill. Menulis merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa rakam tulis yang bersifat produktif. Menulis dapat dikatakan keterampilan berbahasa yang paling rumit di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Ini karena menulis bukanlah sekedar menyelin kata-kata dan kalimat-kalimat, melainkan juga mengembangkan dan menuangkan pikiran-pikiran dalam suatu struktur tulisan tertentu yang teratur. Berikut ini keterampilan-keterampilan mikro yang diperlukan dalam menulis. Penulis perlu untuk menggunakan ortografi dengan benar, termasuk di sini menggunakan ejaan, memilih kata yang tepat, menggunakan bentuk kata dengan benar, mengurutkan kata-kata dengan benar, menggunakan struktur kalimat yang tepat dan jelas bagi pembaca, memilih genre tulisan yang tepat sesuai dengan pembaca yang dituju, mengupayakan ide-ide atau informasi utama didukung secara jelas oleh ide-ide atau informasi tambahan, mengupayakan terciptanya paragraf dan keseluruhan tulisan koheren sehingga pembaca mudah mengikuti jalan pikiran atau informasi yang disajikan, membuat dugaan seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca, sasaran menggunakan subjek yang ditulis, dan membuat asumsi mengenai hal-hal yang belum mereka ketahui dan penting untuk ditulis. Kita sudah sampai di bab 3 yaitu penutup. Kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya bahwasanya keterampilan berbahasa menjadi sebab lancarnya berkomunikasi yang jelas dan teratur dengan masyarakat sosial. Sehingga terwujudlah tata masyarakat, adat istiadat, kebiasaan, dan lain sebagainya. Yang paling utama dari keterampilan berbahasa ini adalah penggunaan bahasa secara baik untuk setiap pribadi dalam lingkungan sosial serta untuk kebaikan manusia itu sendiri. Namun, sejarah juga menuliskan realita yang tidak diinginkan dari keterampilan berbahasa. Sejarah mencatat bahwa keterampilan berbahasa yang dimiliki oleh individu dapat disalahgunakan untuk merusak manusia secara sosial dan budayanya. Oleh karena itu, selain memiliki keterampilan berbahasa juga harus ditunjang dengan memiliki moral yang tinggi, sehingga memiliki kontrol diri dan kontrol sosial dalam masyarakat yang luas. Terlebih lagi apabila kita memiliki posisi yang penting dalam masyarakat. Demikian presentasi makalah dari saya. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.